Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari gitu. Saya diminta datang untuk terima SK. Jadi selanjutnya saya nggak tahu, kan belum ketemu kan. Saya nggak tahu, mesti ngomong sama sekretaris komisaris, kan ada beda. Kantornya juga beda kan. Kantornya juga di Perwira itu kan. Jadi saya hanya membantu mengawasi, membantu ya melaporkan kepada Pak Erik. Itu aja sih tugas saya. Tanya sama direktur utama nanti. Tapi belum pelajari. Saya bukan dirut. Bukan, tapi belum dipelajari. Saya udah tahu, tapi bukan hak saya untuk bicara. Itu hak dirut sama direksi. Saya hanya ngawasi internal. Jadi ini beda dengan kayak gubernur dulu. Lu tanya sama saya jawab. Ini kan wewenangnya dan haknya ada di direktur utama sama Pak Erik yang punya. Saya hanya duduk, bantu ngawasin. Jadi masyarakat bisa melihat perkembangannya bagaimana hasil kerja kita, nanti bisa nilai sendiri di lapangan seperti apa, hasilnya seperti apa. Itu ada kerjasama tim pasti. Kita ikutin yang ada di Pertamina ya. Saya katakan saya ini preskom, bukan presdir. Kalau saya presdir tentu beda. Penyidikan masih berjalan, ya, proses penyidikan masih berjalan. Nanti pihak-pihak yang kita anggap perlu untuk pembuktian pasti kita periksa. Dan perkara ini kita tangani dengan tujuan ini membersihkan Pertamina, dan kita berharap Pertamina ke depan tata kelola bisnisnya lebih baik dan akan menjadi lebih kuat. Ya, kita berharap banyak Pertamina, ya, kiprahnya jangan kalah lah dengan negara-negara lain. Ya, kejanggalan pertama satu adalah ketika kita melihat ini adalah kasus Patra Niaga, maka yang harus diperiksa dulu adalah komisaris utama di Patra Niaga. Itu seharusnya pertama. Setelah direksi? Ya, tentu saja setelah direksi. Kan tersangka. Kemudian setelah itu baru yang namanya direktur utama Pertamina. Oke. Ya, kemudian komisaris utama Pertamina. Kemudian juga kementerian, menteri BUMN itu juga harus diperiksa, harusnya. Tapi kok tiba-tiba dari awal sudah mengarah telunjuk semuanya kepada lompat ke situ. Maka itu yang kita lihat, ada kejanggalan, ada kecurigaan bahwa ini tidak hanya persoalan penegakan hukum, tapi ini sudah dicoba untuk di-framing dalam sebuah serangan pada partai politik. Itu kami melihatnya. Menyatakan saya akan tangkap semuanya segala macam. Loh, yang nangkap ini Kejaksaan Agung. Kan jadi pertanyaan, loh, habis itu orang nalar, orang berpikir ditarik ke belakang. Loh, kan dia komisarisnya. Itu yang menjadi masalah gitu loh. Nah, kemudian Hotman Paris ngomong, lu komisarisnya begini. Nah, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Begitu. Urutannya begitu. Jadi ini kalau Pak Ahok nggak bicara dengan marah, dengan gaya dia tahu sendiri kan, mukanya sampai merah segala macam, saya tangkap segala macam, ini nggak akan ada masalah kayak gini. Karena semua itu sudah berjalan. Jadi begini yang saya maksudkan. Kalau yang Pak Ahok bilang dia mau tangkap semua segala macam, dia siapa? Dia bukan aparat penegak hukum. Kalau yang mau diberikan apresiasi terhadap penindakan yang dilakukan oleh terkait dengan masalah ini, itu satu adalah pemerintahan Pak Prabowo. Karena kita sama-sama tahu ya, masalah-masalah gini, mafia-mafia ini udah puluhan tahun. Bung Aiman, baru di pemerintah Pak Prabowo itu bisa dibuka semuanya. Siap-siap bakal ada tim khusus pelototi kualitas BBM. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membeberkan pihaknya akan membentuk tim khusus untuk memastikan masyarakat mendapatkan kualitas bahan bakar minyak sesuai dengan spesifikasi. Hal itu menanggapi soal keresahan masyarakat perihal kualitas BBM yang dijual, kami akan menyusun tim dengan baik untuk memberikan kepastian agar masyarakat membeli minyak berdasarkan spesifikasi dan harganya. Jadi tidak ada masalah, ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM Jakarta. Untuk saat ini, kata Bahlil, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas BBM yang dijual oleh SPBU Pertamina. Sejatinya proses blending BBM di dalam negeri memang dilakukan untuk mencapai spesifikasi yang dituju.
Sedangkan khusus untuk BBM dengan kualitas tinggi tidak bisa dilakukan pencampuran. Itu kan ada RON 90, RON 92, RON 95 sampai 98. Yang bagus-bagus itu nggak mungkin dicampur karena itu ada speknya kok, nggak perlu khawatir, tegas Bahlil. Adapun pihaknya juga akan melakukan audit terhadap kualitas BBM yang dijual, bahkan dia akan melakukan penataan terhadap pengelolaan BBM hingga liquefied petroleum gas atau LPG di Indonesia. Kita di SDM itu sebelum kita audit kualitas, kita akan melakukan penataan terhadap sistem pengelolaan BBM dan LPG. Kenapa? Karena memang harus kita tata. Kalau tidak kita tata ya begini terus, kita akan mau melakukan perubahan imbuhnya. Dengan begitu, Bahlil mengatakan bahwa saat ini SPBU Pertamina sudah menjual BBM yang sesuai dengan standar. Dia mengakui BBM yang dibeli oleh masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada. Kualitas kita kan sudah sesuai standar, kan sudah ada semuanya, sudah ada. Jadi kalau membeli harga yang bagus, minyak bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya, itu semua tandasnya. Siap-siap bakal ada tim khusus pelototi kualitas BBM. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membeberkan pihaknya akan membentuk tim khusus untuk memastikan masyarakat mendapatkan kualitas bahan bakar minyak sesuai dengan spesifikasi. Hal itu menanggapi soal keresahan masyarakat perihal kualitas BBM yang dijual, kami akan menyusun tim dengan baik untuk memberikan kepastian agar masyarakat membeli minyak berdasarkan spesifikasi dan harganya. Jadi tidak ada masalah, ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM Jakarta. Untuk saat ini, kata Bahlil, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas BBM yang dijual oleh SPBU Pertamina. Sejatinya proses blending BBM di dalam negeri memang dilakukan untuk mencapai spesifikasi yang dituju. Sedangkan khusus untuk BBM dengan kualitas tinggi tidak bisa dilakukan pencampuran. Itu kan ada RON 90, RON 92, RON 95 sampai 98. Yang bagus-bagus itu nggak mungkin dicampur karena itu ada speknya kok, nggak perlu khawatir, tegas Bahlil. Adapun pihaknya juga akan melakukan audit terhadap kualitas BBM yang dijual, bahkan dia akan melakukan penataan terhadap pengelolaan BBM hingga liquefied petroleum gas atau LPG di Indonesia. Kita di SDM itu sebelum kita audit kualitas, kita akan melakukan penataan terhadap sistem pengelolaan BBM dan LPG. Kenapa? Karena memang harus kita tata. Kalau tidak kita tata ya begini terus, kita akan mau melakukan perubahan imbuhnya. Dengan begitu, Bahlil mengatakan bahwa saat ini SPBU Pertamina sudah menjual BBM yang sesuai dengan standar. Dia mengakui BBM yang dibeli oleh masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada.